Jumpa lagi bersama aku Aira di channel Ratskumari Tarotipator. Pada hari ini, aku akan kembali card reading dengan tema apa yang perlu kamu waspadai di tahun 2023. Di sini ada 3 file. Ini file 1, file 2, dan file 3. Gunakanlah intuisi kalian untuk memilih yang mana kira-kira file yang menurut kalian menarik atau file yang memanggil, ya. Ada file 1, file 2, dan file 3. File 1 ini ada koleksi bros aku ya. Nih, cantik dengan bros merah. File 2 bros pink. Nah, kalau ini file 3 bros bling bling warna putih ya, kelap-kelip. Ini semuanya koleksi aku suka sekali dengan bros seperti ini ya. Oke, are you ready? Oke guys, sekarang kita mulai dengan file 1 ya. Bros berwarna merah. Oke, ini ada 3 card ya. Wah. Pertama ada 5 of Cups. Kedua ada card the Devil. And the last one ini ada Prince of Cups ya. Wah, ini maksudnya apa ya? Oke, yang perlu kalian waspadai di tahun 2023 adalah kehilangan ya. Entah itu bisa dalam hubungan ya, bisa juga kehilangan sesuatu. Mungkin ini udah terjadi atau pada saat ini terjadi atau nanti akan terjadi ya, kita tidak tahu. Yang pasti sebagian dari kalian ada yang merasa hilang, entah apa itu ya, atau ada juga yang merasa kecewa ya terhadap sesuatu. Sepertinya sih dalam hubungan ya, kekecewaan dalam hubungan itu yang perlu diwaspadai. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sedang next relationship ya, memiliki hubungan dengan seorang gitu kan. Nah, jadi seperti rentan kecewa ya. Tuh. Next. Ini kartu the Devil. Yang perlu diwaspadai itu adalah godaan ya. Godaan, entah godaan dari seorang atau dari the devil ini ya. Godaan apa saja ini, yang pasti godaan lah intinya. Yang terakhir Prince of Cups. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan the devil ini ya. Yang perlu diwaspadai di tahun 2023 itu adanya rayuan atau tawaran dari seseorang ya, yang sepertinya itu ya ada hubungannya ini. Godaan untuk kalian menjalin dengan seseorang yang penuh dengan rayuan ya, sepertinya playgirl gitu ya. Jadi ada 3 yang perlu diwaspadai
ya. Dan ini sangat berkaitan sih sebetulnya ya. Ini sepertinya dalam hubungan, jadi sepertinya ada godaan untuk bisa menjalin hubungan dengan seseorang yang ahli merayu, seperti itu, seperti apa ya, player atau playgirl, seperti itu ya, yang suka memberikan kata-kata yang manis gitu, ungkapan-ungkapan romantis gitu ya, dan akhirnya ada kekecewaan. Nah, itu yang perlu diwaspadai sih sebetulnya, ini dalam hubungan ya. Ini bagi yang single ya. Kalau bagi yang couple, hati-hati ya, orang ketiga yang kemungkinan akan membuat kalian terpesona atau terpikat gitu ya, dan akhirnya bisa merusak hubungan. Nah gitu ya, ini yang perlu diwaspadain aja ya, hati-hati aja gitu kan. Kita perlu waspada ya, karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi dalam hidup ini. Oke guys, pesan semesta untukmu adalah awareness, yaitu kesadaran. Kamu perlu meningkatkan kesadaran pada dirimu sendiri ya, agar bisa mengantisipasi situasi yang seperti ini ya. Hubungan yang mungkin saja toksik sebelumnya atau sekarang saat ini atau yang akan datang, ada hubungan yang toksik seperti ini yang berakhir pada kekecewaan, maka kamu diminta untuk bisa lebih meningkatkan kesadaran diri bahwa perlunya kita sebagai manusia itu lebih berpasrah kepada Tuhan ya, menyerahkan segalanya kepada Tuhan ya. Tentunya memang kita perlu yang namanya berusaha, kemudian berdoa ya, berencana, tapi setelahnya kan Tuhan juga yang menentukan itu ya. Jadi perlu disadari bahwa ya, untuk menjalin suatu hubungan ya, kita jangan sampai terlalu ketergantungan. Apa itu ya, seperti contohnya kayak cinta mati atau tidak bisa hidup gitu, hidup kita kacau kalau tanpa dia, atau seperti apa kayak gitulah pokoknya, yang terlalu melekat ya, kemelekatan. Nah itu perlu dikurangi, makanya perlu ditingkatkan awareness atau kesadaran agar kalian terhindar dari yang ini, kekecewaan ya. Itu makanya itu kenapa penting sekali buat manusia itu agar bisa self love ya. Kalau kita udah self love atau mencintai diri kita sendiri, maka untuk yang seperti ini ya, yang kita perlu waspadai ya, kita akan santai saja gitu. Jadi tidak terlalu kecewa-kecewa amat ya. Misalnya dalam menjalin hubungan dengan seseorang, terus kita dikecewakan, tapi kita sudah ada pertahanan diri atau self love, ya santai aja, enjoy aja, tidak broken heart gitu loh, tidak terlalu terluka, tidak terlalu sakit. Bahkan kalau kita memiliki yang namanya awareness, kita akan mengerti dan mengambil pembelajaran dari situasi yang terjadi. Nah seperti itu, makanya pesan semesta adalah tingkatkan kesadaran di tahun 2023 ya. Jadi kita bisa meningkatkan kesadaran ini dengan banyak cara ya. Salah satunya adalah dengan mengerti diri kita sendiri ya, berfokus kepada diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri, memprioritaskan diri kita sendiri dan kebutuhan kita terlebih dahulu gitu ya. Ini beda dengan yang namanya egois ya. Jadi self love ini tidak sama dengan egois. Kalau egois itu tidak peduli dengan orang lain,
Kalau self love ini peduli dengan orang lain, tapi tidak melupakan diri sendiri, ya. Self love ini sangat penting sekali. Dengan meningkatnya kesadaran diri kita, maka vibrasi kita itu akan naik. Dengan vibrasi kita naik, maka kita akan terhindar dari orang-orang toksik, ya. The devil, hubungan yang toksik. Nah, jadi kalau energi kita positif, yang kita tarik itu adalah orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama gitu. Kalau energi kita negatif, maka yang datang pun akan serupa ya seperti itu gitu. Ya. Menyadari diri sendiri terlebih dahulu, ya. Seperti banyaknya perlu merenung, merefleksi diri gitu. Kira-kira di 2023 ini apa yang kurang dari apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu kan, di masa sebelumnya. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk awareness juga, kesadaran, mulai menyadari. Yang terpenting adalah mulai menyadari dari diri sendiri dulu gitu. Karena biasanya orang lain atau dengan siapa kita berinteraksi itu biasanya memberikan cerminan atau dampak dari perilaku kita sendiri gitu. Kalau kita pengennya bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menyenangkan, maka itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu kenapa pesannya adalah awareness. Tingkatkan kesadaran pada diri sendiri, ya. Kita meningkatkan kesadaran pada diri sendiri, kita self love, menyayangi diri sendiri, ya bukan berarti kita tidak peduli dengan orang lain, tidak. Kita peduli dengan orang lain, tapi kita juga harus care sama diri kita sendiri, gitu. Artinya kita tuh harus balance gitu. Kan ada juga orang yang terlalu mementingkan kepentingan orang lain sehingga lupa dengan kepentingan diri sendiri, ya kan? Tapi ada juga sebaliknya, orang yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri tapi tidak peduli dengan orang lain. Nah, ada juga yang seperti itu kan. Nah, itu keduanya tuh tidak balance gitu. Kita mementingkan kepentingan orang lain tapi jangan sampai kita melupakan kepentingan kita sendiri gitu. Memprioritaskan diri sendiri. Makanya kita harus mengurangi yang namanya kemelekatan atau ketergantungan sama orang, yang terlalu sayang banget sama orang atau terlalu cinta berat sama orang sehingga melupakan diri sendiri. Nah, itu perlu diperbaiki yang seperti itu, ya. Perlu menyayangi diri sendiri agar terhindar dari yang namanya rasa kecewa. Nah, seperti itu guys, ini pesannya, ya. Jadi yang perlu diwaspadai yaitu ini tadi, godaan, ya, yang mana ini ada hubungan, tawaran hubungan tapi sepertinya ya agak toksik gitu ya. Nah, ini rentan kecewa, ya. Kalau tidak memiliki self love ya akan seperti itu. Tapi kalau kalian punya self love ya santai aja, nggak masalah gitu kan. Karena kalau mau menjalin hubungan yang baik dan positif ya itu harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke file 2. Oke guys, yang pilih file 2. Ini aku udah shuffle ya, semuanya random. Jadi aku nggak pilih sesuka hati, tapi memang ketika aku shuffle itu yang berjatuhan ya, aku pick. Oke, sekarang ini ada the Fool. The Fool. Kemudian ada the High Priestess. The last one is Two of Cups, ya. Wah, sepertinya ini juga tentang hubungan. Yang perlu kalian waspadai adalah ini terlebih dahulu ya, kepolosan, keluguan. Sepertinya
beberapa di antara kalian ini ada yang memiliki karakter yang polos, lugu, ya, jujur, apa adanya, gitu. Jadi harus diperhatikan, hati-hati dengan karakter kalian yang terlalu polos atau lugu, karena itu rentan dimanfaatkan oleh orang lain atau dimanipulasi oleh orang. Oke. Nah, di sini ada juga kartu The High Priestess. Nah, kalian tuh harus mempertajam intuisi kalian sepertinya. Kenapa? Karena ini ada new relationship, ya, hubungan baru. Kalian perlu mempertajam intuisi untuk mengetahui apakah orang yang bersama kalian nanti itu benar-benar tulus kepada kalian. Ini kalau dalam relationship, kalau kalian masih single. Tapi kalau kalian couple, maka kalian perlu menggunakan intuisi kalian untuk bisa mendeteksi yang namanya perilaku pasangan, ya. Karena pasangan itu macam-macam ya karakternya, jujur atau tidaknya gitu kan, beda-beda setiap orang, ya. Setiap pasangan ada yang mau jujur, tapi ada juga yang tidak, gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar waspada dengan, ya, ini lagi-lagi sama seperti file 1, hubungan, ya. Ya, untuk yang single, hubungannya kalau ada tawaran, nah, tawaran hubungan baru dengan seseorang, maka kamu harus menggunakan intuisi kamu, ya, untuk mendeteksi. Jangan lihat seseorang itu dari fisik, dinilai dari fisik, oh dia cantik, oh dia ganteng, jangan. Tapi lihat soulnya, jiwanya. Kalau perlu tuh lihat karakternya, ya. Apakah cocok sama kamu, apakah sesuai sama kamu, gitu. Apakah kamu bisa stay sama dia in long term relationship, dalam jangka panjang, bisa nggak, gitu, ya. Lebih lebih gunakan logika kamu juga selain menggunakan perasaan, ya. Jangan terlalu terbawa perasaan, tapi gunakan logika juga. Apalagi kalau kalian bisa mengkombinasikannya dengan intuisi, itu akan jauh lebih bagus, sehingga akan terlihat mana pasangan atau orang yang terhubung sama kamu itu jujur atau tidak, ya. Ini tidak hanya di dalam percintaan, bisa juga dalam hubungan persahabatan, pertemanan, gitu kan, teman dekat, gitu, ya. Kamu waspadanya di karakter kamu, jangan sampai kamu dimanipulasi, gitu, sama orang, ya. Karena kamu tuh terlalu polos, terlalu jujur, gitu, ya. Dibohongin atau dimanipulasi juga nggak tahu, gitu kan. Nah, ini kartu The Fool. Anak-anak itu kan biasanya jujur, karakternya polos, tapi bukan berarti kamu kekanak-kanakan, tidak. Tapi kan kalau misalnya kita udah dewasa tapi kita punya karakter baik, gitu ya, misalnya jujur sama orang, ya, apa adanya, sebenarnya itu bagus sih. Itu adalah kelebihan, ya, sebagai manusia. Tapi kelebihan itu pun bisa menjadi kekurangan, ya, kalau orang memanfaatkannya dengan hal yang salah, untuk hal yang salah, gitu, untuk kepentingan mereka, gitu. Hati-hati dimanipulasi atau dimanfaatkan sama mereka, ya. Jadi harus lebih gunakan intuisi kamu agar tidak dimanipulasi sama orang, agar kamu tuh benar-benar mendapatkan pasangan yang sejiwa, pasangan yang satu frekuensi, yang benar-benar tulus. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diwaspadain beberapa dari kamu, ya, yang resonate aja, karakter kamu yang polos, apa adanya, dan jujur itu, ya. Jadi itu bagus sih sebetulnya, ya. Kalau kamu ketemu sama orang yang sama seperti kamu, jujur, polos, apa adanya,
wah itu memang benar-benar satu jiwa. Tapi yang tidak menyenangkan atau tidak baiknya adalah kalau kamu ketemu sama orang yang toksik. Nah itu yang ada malah dimanfaatkan gitu untuk kepentingan dia gitu, dan malah bisa kita yang dirugikan gitu kan. Nah, oke, sekarang pesan semesta apa untuk file 2? Pesannya adalah growth, bertumbuh dan berkembang ya. Kalian itu perlu bertumbuh ya, berkembang, yaitu ini, kalian adalah sosok yang memang ceria ya, sepertinya ya, ceria, menyenangkan gitu, mengasihkan sih sebenarnya. Makanya kan itu menarik orang-orang untuk bisa menjalin relationship dengan kalian, karena kalian tuh terlihat ceria, bersemangat, menyenangkan, mengasihkan lah pokoknya orangnya ya. Beberapa dari kalian kayak gitu. Iya, beberapa dari kalian tuh ada juga yang polos banget gitu, masih lugu gitu ya, dibodohin orang, dimanipulasi atau apa. Pokoknya kalian tuh pengennya berbuat baik aja sama orang ya. Kalau ketemu sama orang baik, sama baiknya sih nggak apa-apa. Kalian nggak akan dimanipulasi, kalian nggak akan dibodohin, nggak akan di macem-macemin gitu, karena sama-sama baik kan gitu. Tapi dikhawatirkan kalau ketemu sama orang toksik gitu kan, orang yang memanfaatkan atau curang, nah kasihan di kalian gitu aja sih. Tapi ini pesan semestanya adalah kalian perlu bertumbuh dan berkembang sis ya, perlu bertumbuh dan berkembang. Jadi kalian dengan karakter kalian seperti ini sih bagus gitu, cuman pesannya adalah pilih aja teman yang sesuai atau satu frekuensi atau satu vibrasi gitu. Jangan berteman sama atau terhubung sama orang toksik gitu ya, dengan karakter kalian yang seperti ini, yang yang lugu, polos gitu, jujur gitu ya. Baiknya berteman sama orang yang sama seperti itu juga, yang jujur gitu, yang tulus gitu ya. Kalian di sini bertumbuh dan berkembang, itu bagus ya. Nah, itu akan mendewasakan kalian ya. Kalaupun kalian misalnya ketemu sama orang yang toksik gitu kan, yang memanipulasi kalian atau yang curang sama kalian gitu ya, itu apa namanya, kalian ambil aja pembelajaran daripada itu ya, tapi jangan lanjutkan hubungan yang toksik seperti itu. Ambil pelajaran aja, dan itu akan membuat kalian lebih bertumbuh atau berkembang, bahwa kedepannya nanti apa yang perlu diperbaiki dari diri kalian itu akan kalian ketahui ya. Oke guys, dengan kalian bertumbuh dan berkembang ya, maka intuisi kalian itu akan semakin tajam. Jadi kalau kalian mendapati situasi atau menemukan situasi yang tidak menyenangkan gitu ya, bertemu dengan orang toksik atau yang memanipulasi kalian, ya kalian ambil aja pembelajaran dari semua itu. Nanti intuisi kalian yang akan memandu ya, intuisi kalian akan semakin tajam untuk mengetahui, oh nih orang baik ya untuk aku, oh ini enggak. Kalian akan bisa memilih dan memilah. Nah itulah fungsi daripada intuisi gitu ya. Jadi kalian di sini berkembang aja, jadi jangan takut menghadapi situasi yang toksik misalnya seperti itu ya. Pelajarilah itu, mungkin saja itu adalah pelajaran hidup agar kalian tidak terlalu polos-polos amat, tidak terlalu lugu, tidak terlalu berpasrah banget gitu terhadap orang gitu kan. Jangan sampai kalian dikontrol sama orang gitu loh. Hidup kalian harus mengontrol diri kalian sendiri, mengendalikan kehidupan kalian sendiri ya. Tuh. Kemudian dengan kalian bisa memperbaiki segala hal yang perlu diperbaiki dalam hidup, maka nanti yang ada adalah hubungan-hubungan yang menyenangkan gitu kan, hubungan-hubungan yang benar tulus, yang benar-benar dari hati ya. Itu oke. File 2, sekarang kita lanjut ke file 3. Oke, sekarang kita lanjut ke file 3 ya. Nah, ini ada 3 file juga nih. Ada 9 of Cups, ada 9 of Wands, and
Three of Swords. Oke, hal yang perlu kalian waspadai di tahun 2023 adalah komunitas, ya, hubungan dengan banyak orang, entah itu dalam grup, entah itu dalam karir, bisnis, pekerjaan gitu ya, rekan kerja dan sebagainya. Itu yang perlu kalian waspadai, karena aku merasa bahwa ada yang sedang berdrama gitu kan. Hati-hati, waspada dengan orang yang berdrama. Ya, di sini kan ada perkumpulan banyak orang, tapi tidak semua orang ini tulus kepada kalian, ya. Ada yang berdrama itu di depan kita manis, baik, tapi di belakang, kebalikannya. Ya, itu paling susah ditebak orang yang seperti itu, dan juga agak dangerous ya, orang yang seperti itu. Ya, di depan lain, di belakang lain gitu. Susah itu ditebak. Nanti kita kira baik, ternyata enggak gitu kan. Nah, itu yang suka drama-drama itu yang perlu kalian waspadai dalam komunitas kalian ya. Sepertinya rekan kerja gitu deh. Kemudian yang perlu diwaspadai juga apa ya ini ya, kayaknya dalam karir gangguan sepertinya ya. Ini kalian ini sedang berusaha banget merintis karir, berusaha lah untuk bekerja keras gitu, tapi kayaknya ada gangguan gitu kan, yang membuat kalian itu ya lumayan terganggu juga gitu. Dengan gangguan ini ada aja gangguannya ya, seperti itu. Ini juga perlu diwaspadai, gangguan dalam karir ya, dalam usaha. Terus yang perlu diwaspadai lagi adalah Three of Swords. Rasa sakit hati ini sepertinya sangat berkaitan ya. Jadi rasa sakit hati ini kalian masukin ke hati gitu loh. Misalnya ya, kayak perkumpulan kayak gini kan, kalian misalnya dibully atau diperlakukan gak enak atau ada kata-kata yang gak menyenangkan gitu, hati-hati nih kesini ya. Jangan terlalu baper, kata orang tuh baper ya, terbawa perasaan gitu. Jadi jangan dimasukin hati ya. Kalau perlu ada hubungan toksik misalnya, itu lebih baik dihindarin aja ya, daripada kalian masukin hati terus kalian yang nanti dirugikan ya kan, mikirin yang hanya menguras energi aja ya kan. Padahal kalian misalnya udah di energi positif nih ya, tapi karena ada yang seperti ini, ada yang berdrama, kalian ngikutin dramanya ya, kemudian ada gangguan gitu, kalian bikin kalian emosi, marah, akhirnya energi kalian nanti malah terkuras habis atau memburuk atau beralih menjadi energi negatif, dan itu akan membuat hidup kamu ya nanti kacau gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi saran aku ya jangan baper lah ya. Kalau ada kata-kata yang gimana, apalagi kamu tahu bahwa orang itu nggak suka sama kamu, atau orang itu menyebalkan, atau orang itu toksik gitu ya, sebaiknya jangan dihiraukan gitu, nggak usah dipedulikan kata-katanya itu ya. Untuk apa gitu, karena lebih baik berfokus ke diri sendiri aja. Meskipun ada gangguan atau apa ya, tetap maju aja, terus fokus aja ke diri sendiri. Karena memang kalau kita mau maju, kalau kita tuh mau sukses, mau berhasil, itu pasti ada aja ya rintangannya atau ada aja gangguannya gitu kan. Tapi bukan berarti itu membuat kita menyerah gitu kan. Justru itu akan membuat kita harus lebih bersemangat lagi gitu ya. Pasti bisa berhasil lah gitu. Harus lebih diupayakan lagi, karena jadikan kata-kata orang yang membuli atau kata orang yang tidak menyenangkan itu menjadi sumber kekuatan kalian untuk maju gitu, terus bergerak maju mencapai impian, cita-cita, keinginan, harapan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadikan itu sebagai dorongan atau mendongkrak kalian untuk atau memotivasi kalian untuk bisa terus melangkah maju ya. Jadi jangan baper
saran aku jangan baper deh kalian ya untuk tahun 2023. Kalau misalnya ada situasi yang seperti itu, jangan dimasukin hati ya, jangan terbawa perasaan ya, tapi jadikanlah itu motivasi dan kekuatan buat kalian agar kalian bisa terus maju ke depannya dan yakin bahwa kalian itu bisa sukses, berhasil gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pesan semestanya ada sincere relationship. Buatlah hubungan yang tulus, bentuklah hubungan yang tulus. Sudah saatnya kalian membentuk hubungan yang tulus. Artinya apa? Kalian harus menghindari ya situasi drama-drama seperti ini yang nggak penting, yang hanya menghabiskan waktu ya, yang hanya mengarah ke hubungan yang toksik, yang tidak menyenangkan. Ini perlu dihindari, perlu di-cut deh pokoknya ya. Ini pesan semestanya, kalian perlu membentuk hubungan yang tulus. Jadi jangan sampai kalian ini berteman atau memiliki hubungan yang yang banyak dramanya gitu, yang di depan lain di belakang lain gitu. Jangan sampai ya, itu jatuhnya nanti hubungannya toksik ya. Sementara ini sarannya, bentuklah hubungan yang sincere atau tulus gitu, yang benar-benar apa adanya dari hati ya. Kita harus bisa memilah teman-teman atau orang-orang yang terhubung sama kita ini, apakah benar-benar teman kita atau mereka hanya inginkan sesuatu dari kita, atau hanya ada ketika kita senang, terus ketika kita sedih atau susah mereka menghilang. Nah, itu jangan sampai ada pertemanan yang seperti itu ya, yang hanya mau senangnya aja gitu ya. Udah cukup gitu, jangan sampai ada teman-teman yang atau orang-orang yang terhubung dengan kita yang hanya memanfaatkan kita gitu. Jadi bentuklah hubungan yang tulus ya, teman yang suka duka ada sama kita gitu, yang benar-benar ketika kita membutuhkan dia ada gitu. Itu hubungan yang lebih sehat ya, lebih harmonis dan lebih menyenangkan. Kemudian hubungan tulus itu memang berasal dari diri kamu sendiri ya, diri kamu sendiri. Kalau kamu memiliki energi positif, yang mana kamu itu memang tulus, lalu kamu itu self love, nyayangin diri sendiri, kemudian kamu juga belajar untuk memilih teman mana yang baik buat kamu, maka itu nanti akan membantu kamu mendapatkan hubungan yang tulus, hubungan yang baik, yang sehat dan harmonis ya, agar terhindar dari yang namanya Three of Swords, sakit hati ya. Sakit hati kan gak enak juga ya. Jadi sakit hati itu atau broken heart itu gak hanya dari pasangan atau dari seseorang atau dari someone tuh enggak, bisa juga dari hubungan pertemanan. Kan gak enak juga ya kalau misalnya dibullying, nah ya dibully gitu kan, atau diperlakukan buruk sama teman gitu kan, gak enak juga kan, itu kan bikin sakit hati juga ya kan. Nah, jadi udah saatnya ini bentuklah hubungan yang sehat ya, dengan berdasarkan ketulusan dari hati ya, agar kamu terhindar dari sakit hati, agar kamu jangan sampai sakit hati nanti ya. Nah, jadi cari aja teman-teman yang menyenangkan, yang satu frekuensi sama kamu, yang satu vibrasi, yang benar-benar ada buat kamu di saat suka maupun duka gitu. Susah memang cari teman yang seperti itu, tapi masih ada, yakinlah masih ada ya. Jadi perbaiki energi kamu. Kalau menurut aku, perbaiki energi kamu, lebih naik energinya, vibrasinya lebih bagus, vibrasi lebih naik, lebih bagus, karena itu akan lebih positif dan akan menarik orang-orang yang positif yang datang ke dalam hidupmu gitu. Oke ya. Oke guys, demikian readingan aku hari ini buat kalian ya. Jumpa lagi sama aku di next video, tetap di channel Rajkumari Tarotipator.
Jangan lupa ya guys, yang belum subscribe, di subscribe ya, agar aku terus semangat untuk bikin konten card reading buat kalian ya. Yang sudah subscribe, aku makasih banyak ya buat kalian yang udah subscribe, yang udah support Rajkumari Tarot Divator channel, yang sudah berkomentar. Aku senang banget bisa kenal dan jumpa sama kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.